Baiklah, selamat sore anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ani, Budi, Rike, Rizka, Rio, sehat? Oke, baiklah. Karena ini udah sore ya, jadi alangkah baiknya jika sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, minggu lalu kita telah belajar mengenai siapa yang masih ingat materinya? Ani, silakan. Iya, tepat sekali. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum kita masuk ke siapa saja sih pelaku ekonomi tersebut dan apa perannya, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang bisa menjawab? Kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis. Siapa yang bisa menyebutkan 3-tiganya? Silakan. Iya, Rike silakan. Iya, tepat sekali. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis ya. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan satu lagi ada kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi itu kan tadi ada 3 jenis ya disebutkan oleh teman kalian. Nah, jadi dalam melakukan kegiatan ekonomi ini ada pihak-pihaknya yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai apa, Budi? Iya, tepat sekali, sebagai pelaku ekonomi. Mungkin di sini ada yang udah tahu dan bisa menyebutkan siapa saja sih pelaku ekonomi tersebut. Ibu kasih clue deh. Ada 4 pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ayo coba siapa yang bisa menyebutkan? Iya, Rio silakan. Oh, baru tahu 2 pelaku. Iya, coba disebutkan siapa saja pelaku ekonomi tersebut. Iya, tepat sekali. Yang dijawab Rio tepat ya, tapi dia cuma baru tahu 2 ya. Jadi memang yang disebutkan Rio, pelaku ekonomi tersebut ada produsen dan ada konsumen. Tepat sekali. Nah, Ibu tambahkan ya. Jadi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi tersebut ada 4. Ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga pemerintah, dan yang satu lagi ada rumah tangga masyarakat luar negeri. Paham? Coba disebutkan kembali oleh Rike, silakan. Siapa saja tadi 4 pelaku ekonomi tersebut? Iya, rumah tangga produsen. Iya. Rumah tangga konsumen. Iya. Rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Tepat sekali ya. Dimulai dari rumah tangga konsumen dulu ya. Nah, kalau kalian membayangkan tentang rumah tangga konsumen, apa yang ada di benak kalian? Dan apa yang ada di benak kalian dalam kegiatan ekonomi tersebut gitu? Ya, coba Ani. Iya, tepat sekali ya. Jadi kalau rumah tangga konsumen itu yang ada di dalam gambarannya Ani, rumah tangga konsumen itu ya berarti pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa. Ya, tepat sekali. Ada lagi yang bisa menyebutkan gitu? Menurut kalian apa sih peran rumah tangga konsumen ini bagi kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Rizka mungkin ingin menjawab? Oh, nggak tahu ya. Dia masih bingung mungkin ya. Apalagi ya peran rumah tangga konsumen selain sebagai pihak yang mengkonsumsi? Ada yang bisa menjawab lagi? Oke, berarti masih bingung ya sama peran-perannya. Jadi, rumah tangga konsumen ini mempunyai peran dalam kegiatan ekonomi sebagai yang pertama benar tadi yang dikatakan oleh Ani sebagai konsumen, sebagai pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Lalu, yang kedua, rumah tangga konsumen ini bertindak sebagai pemasok atau pihak yang menyediakan faktor produksi. Nah, faktor produksi itu apa? Faktor produksi itu faktor-faktor yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang dan jasa gitu. Ini biasanya adalah faktor produksi ini dibutuhkan oleh rumah tangga. Rumah tangga apa, Rike? Iya, rumah tangga perusahaan. Nah, jadi rumah tangga konsumen ini bertindak sebagai pihak yang menyediakan nih faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen atau perusahaan. Lalu yang ketiga, rumah tangga
konsumen ini bertindak sebagai pihak yang mendapatkan imbalan atau balas jasa atas faktor-faktor produksi yang telah diberikan untuk perusahaan. Jadi tadi kan faktor-faktor produksinya disediakan oleh rumah tangga konsumen, lalu diberikan nih ke rumah tangga perusahaan. Nah, rumah tangga perusahaan ini memberikan balas jasa atau imbalan kepada rumah tangga konsumen, seperti itu ya. Itu tadi adalah peran-peran dari rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi. Sampai sini apakah ada yang masih belum mengerti? Oh ya, Rio silakan. Oh, jadi Rio masih belum mengerti mengenai apa sih Bu maksudnya dari rumah tangga konsumen ini sebagai pemasok atau penyedia faktor produksi. Dan maksudnya imbalan atau balas jasa itu seperti apa? Seperti itu Rio maksudnya? Iya, nah jadi maksudnya itu adalah rumah tangga konsumen ini bertindak sebagai pihak yang menjadi pemasok atau penyedia faktor produksi. Tadi kan Ibu katakan bahwa faktor produksi itu dibutuhkan oleh rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, jadi faktor produksi itu ada apa saja? Siapa yang tahu? Iya nih. Oh iya, betul sekali. Faktor produksi itu ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada modal, dan satu lagi ada kewirausahaan. Nah, keempat faktor produksi ini yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi karena keempat faktor produksi ini dibutuhkan oleh rumah tangga produsen atau perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa, jadi di sini rumah tangga konsumen berperan sebagai pihak yang memasok atau menyediakan faktor-faktor produksi tersebut untuk diberikan kepada rumah tangga perusahaan. Untuk apa? Supaya perusahaan ini lancar dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena faktor-faktor produksinya itu yang tadi disebutkan ada 4 telah dipenuhi atau telah dipasok oleh rumah tangga konsumen, seperti itu. Nah, karena rumah tangga produsen atau perusahaan ini telah menerima faktor-faktor produksinya, jadi rumah tangga produsen ini atau perusahaan memberikan balas jasa atau memberikan imbalan kepada rumah tangga konsumen berupa apa? Nah, yang pertama, jika yang diberikan faktor produksinya adalah sumber daya alam, maka balas jasanya adalah sewa atau rent. Lalu yang kedua, jika faktor produksi yang diberikan adalah sumber daya manusia, balas jasanya adalah wage atau upah. Lalu yang ketiga, jika faktor produksi yang diberikan adalah modal, maka balas jasanya adalah bunga atau interest. Lalu yang keempat, jika yang diberikan adalah kewirausahaan, maka balas jasanya adalah profit, seperti itu ya. Apakah sudah paham? Sampai sini paham? Sudah jelas? Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, peran pelaku ekonomi, yakni rumah tangga produsen. Nah, kalau kalian mendengar kata produsen, apa sih yang ada di pikiran kalian? Iya, Rizka? Iya, tepat sekali. Jadi, kalau mendengar kata produsen, tentu saja yang ada di pikiran kita adalah pihak yang memproduksi atau menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Siapa lagi di sini yang bisa menyebutkan peran lain dari produsen dalam kegiatan ekonomi? Yang tadi Ibu telah sebutkan saat Ibu menjelaskan mengenai peran dari rumah tangga konsumen. Jadi mereka saling berkaitan tuh. Ayo, siapa yang masih ingat? Jadi tadi kalau rumah tangga konsumen itu kan sebagai pihak yang memasok atau menyediakan faktor produksi. Berarti rumah tangga produsen itu adalah sebagai pihak yang Iya, betul sekali. Jadi rumah tangga produsen itu adalah sebagai pihak yang menggunakan faktor produksi. Seperti itu ya. Tadi kan faktor produksi ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada modal, dan ada kewirausahaan. Nah, faktor-faktor produksi ini disediakan oleh rumah tangga konsumen. Nah, jadi rumah tangga produsen ini berperan sebagai pihak yang menggunakan faktor produksi tersebut supaya lancar dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, jadi udah paham ya apa saja peran dari rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi? Paham?
Apakah masih ada yang belum mengerti gitu? Oke, paham ya. Kalau paham, coba kita sebutin bareng-bareng apa saja peran dari rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, sebagai pihak yang memproduksi atau menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Lalu yang kedua, sebagai pihak yang menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Seperti itu ya? Oke, berarti kita lanjut ke materi yang ketiga. Kita akan membahas mengenai peran dari rumah tangga pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalau mendengar kata pemerintah nih, pemerintah ini apa sih perannya dalam kegiatan ekonomi? Siapa yang tahu? Ayo coba, ayo Rika. Tahu apa yang ada dalam pikiran kamu kalau mendengar kata pemerintah? Kalau mendengar kata pemerintah dalam kegiatan ekonomi, perannya bagaimana? Oh, masih bingung ya? Ayo coba, mungkin temennya ada yang bisa bantu jawab. Rio, Rizka, Ani, Budi. Oh, masih pada bingung ya. Mungkin kalau pemerintah ini masih belum familiar ya. Beda sama produsen, konsumen yang mungkin emang kalian sering dengar gitu ya. Jadi kalau pemerintah itu perannya yang pertama tentu sebagai pihak yang membuat kebijakan, yang mengatur gitu ya. Lalu yang kedua, pemerintah ini berperan sebagai produsen. Lalu yang ketiga, pemerintah juga berperan sebagai konsumen. Nah, apa sih yang ada dalam pikiran kalian sebagai pengatur tuh maksudnya kayak gimana? Ayo, siapa di sini mungkin yang ingin menjawab? Yang ingin menjelaskan apa saja gitu. Pokoknya yang menurut kalian aja deh, yang ada di pikiran kalian kalau mendengar kata pengatur itu seperti apa? Iya, Ani. Iya, tepat sekali. Jadi kalau pemerintah itu berperan sebagai pengatur dalam kegiatan ekonomi, berarti pemerintah sebagai yang membuat kebijakan dalam perekonomian supaya kegiatan perekonomian itu tidak terganggu, tidak bermasalah gitu. Seperti itu. Contohnya seperti harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah. Jadi itu ada kebijakan yang mengaturnya gitu, seperti itu, supaya kegiatan perekonomian juga tidak terganggu dan masyarakat luas itu tidak terkena dampaknya, seperti itu. Jadi perlu dibuat adanya kebijakan. Paham? Oke. Kalau yang kedua sebagai produsen. Nah, pemerintah sebagai produsen juga sebagai pihak yang memproduksi atau menyediakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Biasanya kalau pemerintah berperan sebagai produsen, ini berarti sumber dayanya itu adalah atau barangnya itu adalah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Misalkan kayak air bersih, seperti itu. Selain air bersih, misalkan contohnya listrik, itu kan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ya. Nah, contohnya apa? Pemerintah sebagai produsen. Contohnya perusahaan-perusahaan BUMN itu. Misalkan kayak PDAM, itu kan dia yang gituin air bersih gitu ya, itu oleh pemerintah. Terus juga ada PLN, atau mungkin PT KAI juga tuh, kereta api. Nah, kayak gitu ya. Jadi pemerintah juga berperan sebagai produsen, dan itu biasanya adalah barang atau sumber daya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak ya. Jadi sampai sini paham? Pemerintah ada apa saja tadi perannya, bisa disebutkan? Iya, tepat sekali. Pemerintah sebagai pengatur, pemerintah sebagai produsen, dan pemerintah sebagai konsumen. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu. Ani, bagaimana paham Ani? Oke, paham ya. Budi paham? Paham. Kalau Rike paham? Oke, paham ya. Rizka paham? Rio paham? Ini Rio kayaknya dari tadi kayak agak-agak lesu gitu mukanya. Kenapa kamu, Nak? Mungkin karena udah sore ya, jadi lapar, lemas gitu ya. Semangat lagi ya, semangat. Ini dikit lagi kok materinya, oke? Atau mungkin pengen cuci muka dulu atau pengen minum dulu? Oh, minum ya kak. Oke, minum ya, supaya seger gitu ya. Ini juga materinya dikit lagi selesai kok. Nah, sekarang yang keempat kita akan membahas adalah peran dari rumah tangga masyarakat luar negeri dalam perekonomian. Nah, apa sih yang ada di pikiran kalian kalau mendengar kata luar negeri, masyarakat luar negeri?
dalam kegiatan ekonomi. Iya Rike? Nah, iya tepat sekali. Jadi kalau mendengar kata masyarakat luar negeri, tentu kita tidak asing dengan yang namanya perdagangan internasional seperti ekspor, impor. Misalkan mungkin di sini, misalkan kalian ada yang suka K-pop gitu kan, misalkan. Nah itu kan biasanya banyak tuh ya barang-barangnya itu yang mungkin dari impor gitu kan, kayak gitu. Misalkan pakai jasa titip apa segala macem gitu kan. Nah itu salah satu dari peran dari rumah tangga masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat luar negeri ini bisa berperan sebagai produsen, bisa berperan sebagai konsumen, atau bisa juga dalam melakukan pertukaran tenaga kerja gitu kan, atau sebagai investor bagi kegiatan ekonomi seperti itu ya. Jadi kalau sebagai produsen dan konsumen, jadi kan setiap negara itu beda ya. Maksudnya beda tuh baik beda sumber daya alamnya, baik beda musimnya, beda cuacanya, beda budayanya, terus juga beda segala macamnya gitu. Dari segala aspek berbeda kan antara satu negara dengan negara lain. Jadi setiap negara itu pasti membutuhkan satu sama lain. Karena seperti yang kita tahu, manusia itu tidak bisa hidup sendiri gitu kan, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Sama nih kasusnya dalam masyarakat luar negeri. Nah, jadi bisa disebutkan ulang tadi apa saja peran rumah tangga masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi? Yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai konsumen, lalu pertukaran tenaga kerja, lalu yang keempat sebagai investor. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang masih belum paham gitu. Aduh, Rizka. Kenapa Rizka? Kayak mukanya masih kayak ada yang bingung gitu. Oh, bukan bingung, ngantuk. Oh iya, karena memang udah sore ya, jadi sedikit-sedikit ngantuk ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi emang harus tetap disimak ya materinya. Tapi paham kan? Oke, paham. Bagus ya kalau gitu. Nah, kita telah selesai nih belajar mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang masih belum jelas, mungkin ibu ngomongnya kecepatan atau bagaimana gitu. Oke, sudah jelas ya, sudah mengerti semua ya. Oke, bagus. Nah, supaya yang ngantuk nih bisa seger lagi matanya, ibu ingin mengadakan game nih atau kuis ya. Nah, sekarang boleh silakan dibuka HP-nya. Kita mengadakan kuis dengan menggunakan Quizizz, oke? Ibu telah menyiapkan 15 pertanyaan. Tenang aja kok, ini pertanyaannya pilihan ganda, jadi tinggal pilih-pilih aja, oke? 15 pertanyaan, silakan dijawab. Ibu akan memberi waktu. Di situ ibu udah set timer selama 10 menit ya. Jadi silakan kalian mengerjakan, oke? Dibaca baik-baik soalnya, oke? Dan itu jangan lupa ada waktunya, jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke. Nah, baiklah, berarti pemenangnya di sini adalah Rizka. Selamat Rizka, bagus sekali ya. Dan untuk di sini ibu lihat yang paling bawah ya nilainya di sini ada Rio. Aduh, Rio. Nih Rio sepertinya sudah sangat ngantuk ya. Oke, Rio, kedepannya harus lebih baik lagi ya. Ini jangan sampai mau kalah nih. Jangan mau kalah dari Ani, Budi, Rike, Rizka ya. Kamu kedepannya harus lebih baik lagi, disimak lagi materinya, jangan ngantuk, oke? Oke, pembelajaran pada sore hari ini cukup sampai di sini saja ya. Dan semoga materinya tadi dapat kalian mengerti, oke? Dan dapat menambah wawasan kalian juga, oke? Nah, untuk itu ibu akan akhiri pelajaran pada materi pada sore hari ini, dan semoga kalian pulangnya hati-hati ya. Semoga sampai di tujuan dengan selamat, oke? Terima kasih, sampai jumpa.